Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan berjudul Laporan Perancangan Analisa Slip Transmisi Fully dan Full Belt pada beban tertentu dengan menggunakan motor berdaya 1/4 HP. Nah, ini nama kelompok kami: Nathanael Denis Nugraha Putra Danadiaksa, Wilfridus Dariksa, Bima Aditya Nugroho, Sadam Aprizal. Kita lanjut. Ini lembar pengesahan. Ini penjelasan awal dengan gambar teknik. Teman-teman bisa lihat gambar tekniknya beserta bill of material yang terdiri dari nama komponen, jumlah, sama jenis bahan. Kita masuk penjelasan spesifikasi bahan material. Yang pertama atau 1, aluminium. Nah, aluminium memiliki karakteristik sebagai logam ringan dengan densitas 2,7 gram atau cm/kubik. Nah, kita lanjut. Teman-teman bisa lihat. Masuk yang kedua, rubber merupakan karet sintetis dominan untuk pembuatan ban. Beserta penjelasan di bawah ini. Yang ketiga, besi cor. Besi cor merupakan jenis material rangka bangunan yang terbuat dari campuran besi, karbon, silikon, mangan, sulfur, dan fosfor. Sehingga besi cor memiliki karakter yang kuat, tahan lembab, tahan aus, dan tahan korosi, membuatnya banyak digunakan. Nah, kita lanjut dengan penjelasan di bawah ini. Teman-teman bisa lihat kan. Kita lanjut yang keempat, baja ST37. Plat baja ST37 merupakan bahan bangunan yang sangat kuat dan liat dengan struktur butir yang halus dan dapat dilakukan pengerjaan dalam keadaan panas maupun pengerjaan dingin. Nah, arti dari ST itu sendiri adalah singkatan dari steel atau baja. Sedangkan angka 37 berarti menunjukkan batas minimum untuk kekuatan tarik 37 km/mm². Kita lanjut. Nah, ini penjelasan lainnya. Standar metris. Teman-teman bisa lihat. Stainless steel itu dapat dengan menambahkan unsur kromium pada baja minimum sejumlah 12%. Dengan karakteristik stainless steel merupakan logam paduan dari beberapa unsur logam yang dipadukan dengan komposisi tertentu. Nah, ada penjelasan berikutnya dengan persen kron tinggi, tahan karat, minim perawatan,
kekerasan dan kekuatan tinggi, resistensi terhadap suhu rendah atau stringenic resistance, tampilan menarik. Yang berikut kandungan stainless steel. Baja stainless merupakan baja paduan yang mengandung minimal 10,5% CR. Sedikit baja stainless mengandung lebih dari 30% CR atau kurang dari 50% Fe. Kita lanjut dengan baja. Baja adalah paduan logam yang bersusun dari besi sebagai unsur utama dan karbon sebagai unsur penguat. Nah, kandungan baja yang utama adalah besi Fe dengan kadar 97% dan karbon adalah C dengan kadar 0,2% hingga 2,1%. Serta unsur paduan lain yaitu mangan Mn, kron Cr, vanadium V, niken Ni, silikon Si, tembaga Cu, sulfur S, fosfor P, dan lainnya dengan jumlah yang dibatasi dan berbeda-beda. Kita masuk dengan unsur-unsur kandungan baja. Nah, teman-teman bisa lihat di bawahnya penjelasan lain. Kemudian kita masuk dengan besi hollow. Nah, besi hollow adalah jenis besi yang umumnya digunakan sebagai material bahan bangunan konstruksi, terutama untuk bangunan dengan skala besar. Besi hollow memiliki bentuk berongga sehingga memiliki banyak kesesuaian jika digunakan untuk beberapa jenis konstruksi. Nah, ini jenis-jenis besi hollow. Nah, pertama besi hollow galvanis. Kedua besi hollow galvalume. Ketiga besi hollow gypsum. Besi hollow hitam. Nah, kita masuk bab 1, pendahuluan, latar belakang, maksud dan tujuan penelitian, batasan masalah. Bab 2, pengertian transmisi. Nah, transmisi sendiri merupakan sistem dari suatu alat yang dirancang sehingga menjadi satuan komponen alat yang berfungsi untuk menggerakkan suatu alat sehingga alat tersebut dapat bekerja. Nah, kita masuk transmisi rantai dan sprocket. Transmisi rantai. Rantai adalah elemen transmisi daya yang tersusun sebagai sebuah deretan penghubung dengan sambungan pena. Nah, rancangan ini juga menyediakan fleksibilitas di samping juga memungkinkan rantai mentransmisikan gaya tarik besar. Nah, teman-teman bisa lihat gambar transmisi rantai roll Rexnord Inch Milwaukee WI. Nah, beserta sumbernya Roberts Elmot 2009. Nah, jenis rantai yang paling umum disebut rantai roll atau roller chain, di mana roller pada setiap pena menyediakan gesekan yang sangat kecil di antara rantai dan sprocket. Nah, ini macam-macam rantai roll standar 1 baris, rantai roll standar 2 baris, juga dapat dipakai 3 atau 4 baris. Nah, ini rantai roll untuk pekerjaan berat. Nah, rantai transmisi dengan jarak bagi ganda. Rantai konveior dengan jarak bagi ganda. Nah, beserta sumbernya Robert L. Mott 2009. Nah, kita masuk ke sprocket. Sprocket sendiri adalah salah satu jenis transmisi di dunia otomotif atau industri. Kita lanjut dengan transmisi sabuk dan pulih. Yang pertama, transmisi sabuk
Transmisi sabuk adalah sistem transmisi tenaga atau daya atau momen puntir dari poros yang satu ke poros yang lain melalui sabuk. Nah, kita lanjut dengan jenis-jenis transmisi sabuk. Teman-teman bisa lihat pada gambar ini dasar-dasar geometri transmisi sabuk beserta sumbernya Robert Elmott 2009. Ini penjelasan selanjutnya. Nah, kita masuk. Di diagram pilih sabuk ada tabel sama ada perhitungan. Kita lanjut. Ada tabel nominal sabuk. Nah, selanjutnya jenis-jenis sabuk rata. Nah, sabuk rata dari kulit dengan material sabuk dari kulit sapi, maka faktor angka gesekan dapat diatasi dengan tabel. Teman-teman bisa lihat tabelnya di bawah ini. Ini pengerjaan dari kulit untuk sabuk. Tabel pertama, tabel kedua, penggunaan lapisan dalam sabuk. Tabel ketiga atau tabel 2.7, pengerjaan lain dari kulit untuk sabuk. Teman-teman bisa lihat. Selanjutnya ini penjelasannya. Material sabuk. Nah, dalam menganalisis transmisi sabuk, material sabuk harus disesuai dengan tuntutan kebutuhan. Beserta penjelasannya ini karakteristik sabuk. Kita lanjut dengan puli atau pulei. Nah, sebuah mekanisme yang terdiri dari roda pada sebuah poros atau batang yang memiliki alur di antara dua pinggiran di sekelilingnya. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya. Puli penggerak dan puli yang digerakkan. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya. Ada juga keuntungan dan kerugian sistem transmisi sabuk Ford dan sabuk V dan puli. Ada juga keuntungan pemindahan tenaga berlangsung secara elastik, suara tidak berisik. Nah, teman-teman bisa baca, bisa lihat ini ada kerugian. Selanjutnya kita masuk perancangan transmisi sabuk dan puli. Nah, ini ada penjelasan selanjutnya. Nah, ini ada perhitungan sabuk. Teman-teman bisa lihat. Ada gambar bentuk suatu poros. Nah, poros transmisi, spindle, gender. Ada juga kekuatan poros. Lunturan atau defleksi puntir suatu poros tidak boleh terlalu besar. Defleksi yang besar akan mengakibatkan ketidaktelitian, getaran dan suara. Selanjutnya putaran kritis poros. Nah, mesin akan mengalami getaran yang luar biasa apabila putaran mesin dinaikkan sampai putaran kritisnya. Nah, bahan poros. Kita lanjut dengan bantalan atau bearing. Adalah elemen mesin yang menumpu poros beban sehingga putaran dapat berlangsung secara halus, aman, dan tahan lebih lama. Nah, bantalan harus kokoh untuk memungkinkan poros dan elemen mesinnya lainnya dapat bekerja dengan baik. Nah, teman-teman bisa lihat gambar bantalan atau bearing ini beserta sumber Sularso Kiyokatsu Suga. Nah, ini ada penjelasan lainnya. Kita
kita masuk dengan pasak. Nah, ini ada poros dengan pasak. Selanjutnya kita masuk dengan definisi slip. Teman-teman bisa lihat penjelasannya. Nah, kita masuk di bab 3, gambar teknik dan mekanisme. Nah, teman-teman bisa lihat ini transmisi gambar ini 3.1 transmisi alat uji slip sabuk puli. Nah, ini beserta tabel spesifikasi motor penggerak. Nah, bantalannya atau bearing duduk ini gambar 3.4 sabuk V atau valve belt tipe B. Nah, gambar 3.5 puli tipe B1 jalur. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya 3.6 pasak sama 3.7 baja siku berlubang. Nah, teman-teman bisa lihat ini gambar-gambar alat. Ini termasuk alat ukur putaran, jangka sorong, meter, toolbox cut. Nah, ini kita masuk proses penelitiannya, tahap persiapan. Teman-teman bisa lihat penjelasannya ini. Kemudian kita masuk 3.4 teknik pengambilan data. Nah, ini kita masuk bab 4 hasil dan pembahasan. Ini hasil pengujian. 4.2 analisa teoritas. Nah, teman-teman bisa lihat tabel 4.2 spesifikasi sabuk dan puli yang digunakan. Nah, ini tabelnya teman-teman. Ini ada panjang sabuk, ada spesifikasi sabuk dan puli, ada rasio puli, dan data pengujian sabuk dan puli. Pengujian sabuk dan puli ini dilakukan pengukiran secara langsung dengan menggunakan alat ukur yaitu takometer, pengukuran yang dilakukan pada puli penggerak. Nah, ini tabel-tabelnya. Teman-teman bisa lihat ini hasil perhitungan. Ini kita masuk perhitungan analisis praktis. Nah, ini teman-teman bisa lihat kita masuk di hasil uji putaran motor dan puli secara teoritis. Nah, ini kita masuk bab 5 kesimpulan dan saran. Nah, ini kesimpulan kami. Teman-teman bisa lihat ini sarannya. Ini daftar pusaka beserta sumbernya, nama-nama sumbernya. Oke. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.